Selamat pagi pemirsa, senang sekali kami hadir lagi di hadapan Anda di Metro Plus Pagi bersama saya Irgi dan juga rekan saya. Saya Lucia Saharwi. Seperti biasa kita akan hadir dengan sejumlah informasi yang bernilai plus untuk Anda di pagi hari ini. Ya kan, dan kita sekarang sedang memasuki bulan Juli ya. Sekarang di bulan Juli ini memang kalau kita lihat-lihat ada sedikit perubahan iklim nih sekarang ini. Kalau kamu perhatikan bahwa di bulan Juli ini kemarin sehabis Lebaran aja kita sudah merasakan hujan yang cukup panjang ya. Beberapa kali hujan deras gitu. Padahal biasanya kalau bulan Juli itu kan masih panas. Ya betul. Nah tapi kenapa sekarang ini kita tidak bisa memprediksi hujan di Indonesia, di Jakarta khususnya. Kalau biasa kan dulu orang menentukan jadwal pernikahan itu tidak boleh bulan-bulan ber ya. Iya. Tapi sekarang malah berubah nih. Betul. Sampai ada lagunya kan dulu ya, September Rain gitu ya. Karena memang cenderung hujan di bulan September, Oktober, November begitu ya. Tapi ternyata sekarang ini sudah cuaca atau iklim ini sudah berubah. Dan ini mungkin salah satu penyebabnya adalah karena efek dari emisi gas kaca, rumah kaca. Betul begitu. sekali. Dan Lucy, ini ada jurnal ilmiah yang dikeluarkan tahun 2013 itu meramalkan bahwa tahun 2100 nanti suhu bumi akan meningkat sebanyak 4 derajat. Kenaikan ini dihitung sejak masa pra-industri atau sekitar abad ke-19. Waduh, kalau sesuai dengan prediksi ini berarti harus ada sesuatu yang kita lakukan ya. Betul. Supaya tidak sampai naik 4 derajat. Nah, dan bagaimana dengan kondisi iklim saat ini? Karena Indonesia juga kabarnya ingin meratifikasi Paris Agreement tahun 2016. Nah, untuk membahasnya sudah hadir bersama kita pagi ini Dirjen Pengendalian Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Nur Masripatin. Selamat pagi Ibu Nur. Selamat pagi. Ya, terima kasih telah hadir di Metro Plus Pagi Ibu. Baik Ibu, nanti kita akan berbincang-bincang bersama Ibu bagaimana iklim di Indonesia saat ini. Tapi sebelum itu pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat video berikut ini. Ya, Bu Nur, tadi Irgi sudah sempat mengatakan bahwa berdasarkan jurnal ilmiah suhu bumi akan meningkat sebanyak 4 derajat ya Bu. Nah, lalu bagaimana kondisi iklim di Indonesia saat ini? Kondisi iklim Indonesia seperti juga di negara-negara lain di tingkat global ada variasi iklim yang terjadi meningkat dari waktu ke waktu sehingga musim itu menjadi tidak teratur. Seperti tadi Mas Irgi sama Mbak Lucia sampaikan bahwa harusnya ini musim kemarau, tetapi ternyata masih sering juga terjadi hujan dan kadang-kadang pergantian antara waktu hujan dan panas itu berganti begitu cepat. Jadi saya rasa karena kalau kita bicara tentang perubahan iklim itu skillnya global. Jadi apa yang terjadi di kita itu mempengaruhi global, demikian juga yang terjadi di global mempengaruhi kita. Baik, Ibu Nur, mungkin kan banyak masyarakat yang masih belum aware nih tentang kenaikan suhu bumi. Sebenarnya kenaikan suhu di bumi ini yang paling terasa kalau bisa kita rasakan itu dari tahun ke tahun itu apa sih sebenarnya, perubahannya seperti apa gitu, yang bisa dampaknya seperti apa? Ya, jadi sekarang bicara dulu kenaikan suhu bumi dari waktu ke waktu yang meningkat. Dampaknya itu adalah terjadinya perubahan iklim berlangsung lebih cepat dari yang seharusnya. Kemudian yang mudah ditangkap oleh masyarakat. Misalnya contoh yang sangat nyata terjadi di Jakarta tahun 2008. Banjir besar yang melebihi 1 minggu itu sebenarnya kombinasi antara peningkatan air muka laut, kemudian hujan deras di Jakarta, hujan deras di hulu, dan kerusakan di hulu itu menyebabkan aliran dari hulu ke hilir berlangsung dengan cepat. Jadi itu fenomena alam yang berasal dari perubahan iklim yang terjadi lebih cepat dari seharusnya. Itu yang masyarakat bisa tangkap. Oke, nah untuk Indonesia yang termasuk negara kepulauan, apa ancaman terbesarnya Bu? Ya, ancaman terbesar untuk kita adalah kita akan kehilangan pulau kita satu persatu, mulai dari yang terkecil. Dan ancaman untuk kita ini adalah karena kenaikan permukaan air laut begitu iya, Bu? kenaikan muka laut juga
kondisi dari daratan itu sendiri. Misalnya kalau semakin banyak vegetasi hilang, hutan hilang, itu juga mengandung risiko. Dari pantauan beberapa tahun ke belakang ini, apakah memang sekarang sudah ada kenaikan permukaan air laut, Bu, di perairan di Indonesia? Iya, itu contoh yang sangat nyata terjadinya rob di beberapa kota yang memang di bawah sekali ya, di bawah muka laut. Misalnya seperti Semarang, itu setiap hari sudah terjadi rob. Kita di Jakarta bagian utara juga tidak terhindarkan dari itu. Jadi untuk kota-kota yang posisinya rendah. Baik, dan Ibu kan memang Indonesia ini juga ingin juga meratifikasi Paris Agreement ya, Bu ya. Dan bisa nggak, Bu, mungkin Ibu jelaskan kepada kita semua ini sebenarnya alasannya apa dan apa sih sebenarnya Paris Agreement itu? Ya, Paris Agreement atau lebih mudahnya kita mengenal Perjanjian Paris. Sebenarnya ini komitmen masyarakat global, baik negara maju maupun negara berkembang, berangkat dari kesadaran. Kalau kita tidak melaksanakan upaya secara bersama-sama globally, maka dampak itu akan dirasakan oleh semuanya. Jadi itu berangkat dari sana komitmennya. Dan memang kita sudah melihat gejala dari laporan IPCC yang kelima. Itu tadi Mas Irgi juga menyebutkan kalau kita tidak melakukan apa-apa, maka kenaikan suhu bumi 4 derajat di tahun 2100 itu sudah mengancam kehidupan kita. Makanya komitmennya jangan sampai kenaikan suhu bumi itu melebihi 2 derajat. Bahkan kalau bisa kita pertahankan jangan melebihi 1,5 derajat agar kehidupan di bumi ini masih mampu menyesuaikan dengan perubahan fenomena alam yang terjadi. Okay. Lalu apa yang dilakukan rencana dari setiap negara yang ikut dalam Paris Agreement ini untuk supaya menjaga jangan sampai paling tidak naik lebih dari 2 derajat? Yeah. Paris Agreement ini mengandung komitmen yang kita mengenal dengan istilah dulunya INDC, Intended Nationally Determined Contribution, yang nantinya akan menjadi NDC. Pada dasarnya ini komitmen negara yang akan mengurangi emisi pada 2020 sampai 2030 dari level emisi tahun 2030. Masing-masing sudah menyatakan berapa persen untuk mengurangi emisinya, targetnya. Dan disitulah setiap negara mulai melakukan persiapan untuk menuju ke sana. Dan ratifikasi ini bagian dari pernyataan komitmen. Nah, berapa persen target Indonesia untuk mengurangi emisi dan kemudian apa saja upayanya kita akan bahas lebih lanjut nanti ya Bu Nur. Pemirsa jangan beranjak dulu, Metro Plus Pagi masih akan kembali sesaat lagi setelah pariwara.